102.1 Kalibaya Baskara FM, The New Hits Power. Hai sebagai muda, gimana nih kabarnya hari ini? Kalau katanya anak muda sekarang ya, kebanyakan garam nanti namanya jadi asing gak sih? Tapi maksudnya asin ya sebagai muda. Dan hari ini sudah hadir bersama kita semua ada Bapak Victor Sembiring SPTME selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang yang akan ngobrolin dari launching garam tunnel di Kabupaten Malang. Langsung aja kita sapa sebagai muda. Selamat pagi Bapak Victor. Selamat pagi Mas Elga. Baik Bapak, gimana Bapak kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Para pemirsa Radio Kalimaya Baskara, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Tadi banyak banget yang menyapa di live TikTok seperti itu Pak. Dan sepertinya sangat cerah ya Pak untuk hari ini. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini kan untuk hari ini kita mau mengobrol tentang garam tunnel gitu ya Pak, yang jadi salah satu launching dari Dinas Perikanan Kabupaten Malang seperti itu. Nah, boleh diceritakan Bapak untuk proses pengembangannya ini melibatkan pihak siapa saja Pak dalam pembangunan garam tunnel yang ada di Kabupaten Malang? Baik, terima kasih Mas Elga. Garam di Kabupaten Malang sebelumnya sama sekali belum ada garam. Jadi tahun 2020 kami coba studi replikasi ke Kebumen untuk melihat pengembangan garam di Laut Selatan di Jawa Tengah yang cukup berhasil. Akhirnya coba kami replikasi, kami adopsi di Kabupaten Malang. Dan pemerintah Kabupaten Malang merespon baik pengembangannya sehingga 2021 dianggarkan untuk pembangunan tunnel garam sebanyak 12 unit dan 2022 sampai dengan sekarang itu sudah berproduksi garam tunnel dengan kualitas K1 atau terbaik. Peran pemerintah daerah nih dalam mendukung inovasi kayak garam tunnel seperti ini seperti apa Bapak untuk perannya? Baik. Jadi pemerintah Kabupaten Malang lalu Dinas Perikanan menginisiasi memang inovasi garam karena memang Kabupaten Malang terutama di selatan Jawa Timur ini adalah yang pertama. Jadi pengembangan produksi garam. Biasanya kita dengar garam itu di Pantura kalau nggak di Madura. Nah, sementara ini tahun 2021 coba kita kembangkan sampai dengan saat ini. Jadi kami di Kabupaten Malang sudah terbangun tunnel garam sebanyak 62 unit. Ya. Jadi 12 unit pertama dan 50 unit itu adalah yang 2024 kemarin. Di mana 10 APBN di Kementerian Kelautan 10 unit itu dari pemerintah Kabupaten Malang. Jadi responnya pemerintah Kabupaten Malang sangat luar biasa untuk pengembangan garam tunnel ini dan kami selalu melakukan inovasi untuk peningkatan produksi dan sekaligus nanti ke depannya mudah-mudahan ini bisa kita ada terobosan-terobosan terhadap pemasarannya. Baik, jadi memang untuk para pemerintah daerah sangat mengutamakan inovasi ya Bapak seperti garam tunnel yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian tadi Bapak kan sudah sempat sempat diinfokan gitu kalau ada garam tunnel di daerah Modangan seperti itu. Apakah ada titik-titik lain Bapak atau lokasi lain dari garam tunnel yang ada di Kabupaten Malang ini Bapak? Baik. Jadi garam tunnel yang sudah dikembangkan di Kabupaten Malang ada 4 lokasi. Pertama kali kita menginisiasi di Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan. Itu pertama kali. Lalu 2024 kemarin ya kita kembangkan sebanyak 50 tunnel itu tadi. Di mana yang kedua adalah di Pantai Modangan, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo sebanyak 30 tunnel. Di sana yang dibangun, yang kemarin di-launching oleh Bapak Bupati. Lalu lokasi ketiga di Pantai Ngantep, Desa Tumparejo, Kecamatan Gedangan, ada 10 tunnel. Dan yang terakhir di Pantai Perawan, Desa Sidoarasri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, sebanyak 10 tunnel. Baik.
Oke, jadi memang untuk pembangunan tunnel ini memang merata ya Bapak, dari Malang Selatan yang dari bagian barat hingga dari bagian timur nih Bapak. Tapi Bapak ini Ya, sudah tidak betul. terasa 5 menit di segmen pertama. Sangat seru sekali ya ada garam Baik. tunnel di Kabupaten Malang. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda satu lagu ini Bapak. Jadi mungkin buat sebaya muda Baik. yang penasaran garam tunnel ini sebenarnya nanti akan berkontribusi untuk produktivitas garam seperti apa gitu ya. Buat kamu yang udah penasaran sama garam tunnel ya, masih bersama dengan kita Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Bapak Victor Sembiring SPTME. Nah Bapak, untuk kemudian dampak nih terhadap produktivitas gitu ya dan kualitas garam yang dihasilin terkait dari pendirian atau launching garam tunnel tadi seperti apa Bapak? Mungkin boleh diceritakan Bapak? Jadi baik, produksi garam tanah yang baru saja di launching di Pati Malang pada 2 minggu yang lalu. Jadi produksi kualitasnya sangat bagus. Jadi NaCl-nya adalah 97%. Ya, kandungan garam itu adalah NaCl, natrium klorida, dengan tingkat keputihannya 72,8%. Jadi sangat putih sekali. Wow. Nah, ini masuk kategori kualitas garam K1 atau setara dengan garam industri. Produksi garam dengan model sistem tunnel, di mana produksi garam bisa dilakukan sepanjang tahun, walaupun musim hujan. Kita masih bisa panen garam. Kemarin itu kan masih musim hujan, tapi kita panen garam. Wow. Nah, jadi memang teknologi tersebut tidak ada waktu yang membatasi ataupun cuaca yang membatasi terhadap kita produksi garam. Cuma di saat musim kemarau memang ada kadang-kadang produksi itu musim hujan diproduksi waktunya agak panjang sedikit, itu aja karena kan musim hujan kan kurang panas. Baik. Oke, baik. Jadi walaupun memang masih bergantung kepada sinar matahari ya Bapak dan juga cuaca, tapi untuk panen dan produksi itu memang lebih efisien gitu ya Pak dibandingkan dengan cara tradisional seperti itu. Sangat-sangat keren sih Bapak untuk teknologi garam tunnel ini. Kemudian untuk para petani garam ini Bapak, apakah ada pelatihan khusus seperti itu untuk mengoperasikan sistem ini gitu Bapak? Ya, sebelum kita operasionalkan, jadi mereka kita adakan bimbingan teknis ataupun pelatihan cara produksi garam. Dan ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka, jadi mereka betul-betul kita dampingi secara serius, secara intensif, sehingga akhirnya mereka bisa produksi garam dengan kualitas yang baik. Jadi modangan kemarin itu adalah para pemula semua, tapi karena keseriusan mereka sendiri, semangat mereka dan pendampingan yang kita lakukan, sehingga mereka bisa produksi garam dengan kualitas baik dengan juga produktivitas yang cukup baik. Baik, jadi memang dari para petaninya sendiri walaupun masih awal banget ya Pak atau awam gitu terkait teknologi garam tunnel ini, tapi memang ada sambutan yang cukup positif ya Bapak dari para petani garam seperti itu. Tapi Bapak kemudian untuk tantangan yang terbesar gitu dalam mengembangkan teknologi garam tunnel ini apakah ada Bapak? Ya, baik. Tantangan secara teknologi kita bekerja sama dengan Brawijaya sebenarnya sudah selesai kalau masalah teknologinya. Hingga sekarang PR-nya adalah karena kualitas garam yang dihasilkan kualitasnya cukup baik, tapi di pasaran masih diterima pasar dengan harga yang rendah. Karena pesaingnya adalah garam-garam dengan kualitas rendah dari Pantura dan Madura, sehingga agak sulit memang bersaing untuk pangsa kualitas garam rendah. Nah, ini nanti kita melakukan inovasi pemasaran sehingga nanti para pelaku usaha ataupun industri yang membutuhkan garam dengan kualitas baik bisa menjadi off-taker daripada garam yang diproduksi para kugar atau kelompok usaha garam rakyat ini. Baik, jadi memang ada tantangan di pasar ya Bapak, tapi untuk teknologi insya Allah sudah aman ya seperti itu. Tapi Pak, ini kan juga ada seperti isu perubahan iklim dan juga cuaca ekstrim ya Bapak yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu. Ini gimana Pak untuk potensi garam tunnel nanti dalam menghadapi isu tersebut? Ya, cuaca ekstrim kalau hanya hujan mungkin agak panjang atau kemarau yang berkepanjangan
karena memang teknologi garam itu adalah evaporasi, adalah penguapan. Jadi kita harapkan sebenarnya panas, ya. Betul. Jadi kalau panasnya panjang, ya berkah bagi petani garam, nah gitu. Cuman kalau sampai cuaca ekstrim ini memunculkan ada angin, ya itu yang mungkin nanti agak berbahaya, karena memang kalau anginnya terlalu berlebihan, takutnya bangunan tunnelnya bisa membahayakan bangunan tersebut. Gitu. Mudah-mudahan saja tidak sampai terjadi bencana seperti itu. Amin, amin, amin Bapak. Harapan yang terbaik ya untuk garam tunnel dan juga pengembangannya nanti. Kemudian Bapak, untuk kedepannya nanti apakah ada harapan seperti itu dari hadirnya garam tunnel ini untuk masa depan industri garam, dan apakah juga ada Bapak untuk rencana gitu membuka garam tunnel tadi menjadi destinasi edukasi atau wisata berbasis teknologi? Oke, baik. Jadi inovasi kita ke depan selain tadi terobosan pasar, juga kita akan perintah dari Bupati Malang, kami akan juga sentuh nanti pangsa pasar garam konsumsi. Jadi kami akan branding garam sehat itu tadi, karena ada produksi garam ini adalah dilalui pada tahapan-tahapan tertentu. Jadi kami ada proses-proses yang mana ada pengendapan mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu nanti kita akan branding kerjasama dengan Brawijaya, ya. Kita akan branding garam sehat. Ya, jadi nanti ke depannya untuk konsumsi. Nanti kita ini sekarang dalam proses itu semua. Mudah-mudahan nanti dalam tahun ini bisa segera terlaksana. Lalu yang kedua, selain nanti adalah dari sisi produksi garam, kita juga akan menjual dari sisi wisata edukasi. Jadi nanti ada wisata edukasi garam, di mana nanti masyarakat wisatawan diberikan pengetahuan tentang produksi garam, yang pada akhirnya nanti terakhirnya mereka berwisata panen garam. Jadi kita akan kondisikan paket wisata tersebut, mereka akan panen garam berpanas-panas di bawah tunnel itu, dan mereka bersauna panen dengan garam dengan kondisi yang cukup hangat di bawah tunnel garam itu. Baik. Baik Bapak, sepertinya ini banyak sekali ya untuk insight yang didapat dari phone interview pagi ini terkait peluncuran garam tunnel yang ada di Kabupaten Malang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Victor karena sudah bersedia gitu untuk ngobrol barengan sama LG dan juga SBM Muda di Kalimaya Baskara FM. Harapannya sih sukses terus ya Bapak untuk launching garam tunnel di Kabupaten Malang, dan nanti semoga juga bisa terus berkembang seperti itu. Sampai ketemu lagi Bapak Victor, selamat pagi. Baik, Mas Arga, selamat pagi, terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, SBM Muda, ternyata memang insight yang didapatkan dari phone interview pagi ini sangat-sangat memacu kita ya untuk semakin mengedepankan industri lokal nih SBM Muda. Dan buat kamu, gak terasa juga udah 3 jam nih Elga nemenin kamu di program Morning Breakfast edisi pagi ini. Terima kasih buat kamu yang udah joinan di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikTok SBM Muda. Jangan lupa untuk terus dengerin program Morning Breakfast setiap hari Senin sampai hari Kamis ya SBM Muda, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. 102.1 Kalimaya Baskara.